Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Video ini saya dedikasikan kepada masyarakat Dusun Grombo pada kegiatan KKN PPM UGM 2021. Adapun materi yang saya akan sampaikan, edukasi cara memasarkan produk barang jadi tekstil sesuai dengan survei yang dilakukan oleh teman-teman saya, yang dimana terdapat potensi ekonomi berupa konveksi kain, yang diantaranya pembuatan baju, jaket, dan alma mater. Saya di sini tidak sendiri, saya akan ditemani oleh narasumber yang bekerja di industri tekstil. Saya harap video ini dapat memberikan pengetahuan dan manfaat bagi Bapak dan Ibu perihal memasarkan produk barang jadi tekstil. Selamat datang Bapak dan Ibu yang sedang menonton video ini di rumah saja sesuai dengan anjuran pemerintah terkait pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung. Berikut adalah edukasi cara memasarkan produk barang jadi tekstil Dusun Grombo pada KKN PPM UGM periode 2 tahun 2021. Produksi barang jadi tekstil. Tekstil adalah bahan yang berasal dari serat yang diolah menjadi benang atau kain sebagai bahan untuk pembuatan busana dan berbagai produk kerajinan dan lain-lain. Produk barang jadi yang akan dibahas ini meliputi baju, celana, jaket, produk alma mater, dan lain sebagainya. Sesuai dengan survei yang dilakukan oleh teman saya pada potensi ekonomi di Dusun Grombo. Digitalisasi pemasaran pada era digital, memasarkan suatu produk sangatlah mudah dengan melalui platform digital yang tersedia seperti Facebook, Instagram, atau website jual beli. Ada juga e-commerce seperti Bukalapak, Shopee, Lazada, dan lain sebagainya. Hal ini menjadikan fenomena pada kemajuan teknologi hanya dengan klik lalu bayar di tempat, memudahkan penjual dan pembeli melakukan transaksi. Seperti yang dijelaskan pada pembukaan video, kita tidak sendiri. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber yang bekerja di tekstil. Dia adalah Nadia Delana, lulusan teknologi Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil Bandung dengan studi fashion designer, yang sekarang bekerja di Madinah Butik, memiliki butik D-Line. Berikut adalah Instagram dari Madinah Butik dan butik dari Nadia Delana. Oke. Ya, oke. Halo. Selamat siang, Kak. Apa kabar? Iya, halo, selamat siang. Gimana kabarnya, Kak Nadia? Sehat? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah. Sempat dijelaskan tadi, Kak Nadia merupakan lulusan Sekolah Teknologi Tekstil di Bandung yang sekarang bekerja di Madinah Butik. Sebelumnya bisa dijelaskan nggak sih, Kak, apa itu Madinah Butik? Nah, terima kasih atas kesempatannya untuk Renaldi menjadikan saya sebagai narasumber tugas KKN-nya. Ya, perkenalkan dulu, sebelumnya saya Nadia Delana, saya lulusan dari Sekolah Teknologi Tekstil di Bandung, di mana kampus tersebut adalah kampus tekstil yang di dalamnya terdiri dari ada kimia tekstil, teknik tekstil, garment, sampai ke fashion design. Nah, saya mengambil jurusan fashion design. Dan sampai saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan fashion, yaitu Madinah Butik. Beliau adalah Bunda Lina Sukijo, yang perusahaannya bergerak di bidang Muslim Syar'i. Jadi perusahaan kami menjual produk-produk busana Muslim, tapi Syar'i, himar, dress. Di dalamnya itu kami juga menyediakan produk seperti scarf, kayak aksesoris yang lainnya, yaitu seperti ciput, tajud, terus ada kaos kaki juga. Dan bahan-bahan yang dipakai di perusahaan kami yaitu bahan-bahan yang premium. Jadi perusahaan kami ini perusahaan Muslim Syar'i yang premium, seperti itu. Ya, untuk kegiatan kakak di sana, apakah yang kakak kerjakan di sana? Nah, kebetulan saya di bagian desain.
dari mulai pendesain baju atau desain motif. Nah, sebelumnya suatu produk akan diproses, sebelumnya itu menjalani tahap desain dulu. Jadi kami di sini mendesain dahulu seperti apa look desainnya, lalu setelah sudah di-approval oleh desainer, baru kami mencari material. Material itu seperti kain, aksesoris yang lainnya seperti zipper dan pendukung-pendukung material yang lainnya. Jadi di sini saya menggambar, mengkonsep desain apa yang lagi tren pada saat ini. Nah, tentunya tidak lepas dari trend forecast. Trend forecast itu adalah di mana tren fashion yang sedang berkembang, yang sedang high di dunia perfashionan di Indonesia, seperti itu, dari mulai warnanya, jenis desainnya, sampai ke kain yang akan dipakai di suatu desain. Itu kami research dulu agar apa? Agar produk yang kami hasilkan itu diterima oleh pasar, seperti itu. Oke Kak, ngomong-ngomong tentang industri tekstil, garment, konveksi kain nih Kak, bagi Kanadia sendiri bagaimana sih prospeknya gitu? Mengingat Indonesia memiliki sumber daya yang sangat mumpuni dan berkualitas. Nah, untuk berbicara kepada tekstil, industri garment di Indonesia ini sangat berpengaruh. Kenapa? Karena Indonesia ini termasuk banyak sekali pabrik-pabrik atau perusahaan garment, nggak hanya garment, perusahaan tekstil, perusahaan benang, perusahaan kain di Indonesia ini sangat tinggi. Dan itulah mengapa dibuat kampus Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil yang sekarang sudah menjadi Politeknik di bawah Kementerian Perindustrian. Di situ kami dididik untuk selalu maju tekstil, dunia pertekstilan di Indonesia. Dan beberapa mahasiswa di kampus ST Tekstil itu setelah lulus mereka langsung diserap oleh perusahaan-perusahaan tekstil karena permintaan perusahaan tekstil setiap tahunnya itu sangat tinggi. Nah, di Indonesia ini beberapa tekstil yang sedang berkembang itu di Indonesia juga sampai membuat kain-kain yang sangat bagus. Contohnya sekarang perkembangan industri tekstil itu sangat sudah lumayan bagus dan lumayan maju, sudah maju bisa dibilang, karena sekarang itu sudah ada serat-serat yang sudah bagus seperti serat bambu, itu sangat eco-label banget, jadi ramah lingkungan. Kita juga sekarang lagi ekosistem lagi membuat serat yang ramah lingkungan seperti itu. Terus ada juga untuk serat-serat yang mumpuni seperti anti kusut, dan itu termasuk ke kemajuan tekstil. Jadi misalkan ada kita kan di sini baju muslim himar yang rata-rata ibu-ibunya pengen kainnya itu nggak gampang kusut. Gimana caranya perusahaan kita ini menjawab keluh kesah mereka? Nah, itu adalah salah satu cara marketing. Jadi kita melihat apa sih yang sedang dikeluhkan oleh customer kita. Itu kita serap dan kita cari bagaimana solusinya untuk kita membuat barang yang disukain oleh customer. Contohnya kain anti kusut. Nah, itu kita bisa buat dan kita bekerja sama dengan vendor perusahaan yang bisa membuat kain seperti itu, anti kusut, anti bau, anti bakteri, anti air. Jadi misalkan dan itu diolah lagi
sedemikian rupa hingga hasilnya itu bisa diterima oleh pasar kayak gitu. Oke Kak, berarti prospeknya menuju pada kemajuan ya Kak ya? Kemajuan tekstil. Kita tentang industri tekstil ini sendiri Kak, apakah produk Indonesia ini memiliki kualitas yang mampu bersaing Kak pada pasar dunia mungkin dan sebagainya? Ya, sebelum ini saya sudah mempelajari beberapa brand-brand lokal Indonesia yang sudah alhamdulillah sudah go internasional. Jadi sudah diterima di pasaran internasional. Seperti saya tidak sebutkan brandnya, seperti ada beberapa brand, dia lokal brand yang menjual produk-produk menswear seperti kaos, jaket, dan itu sudah diterima di Amerika, di sekitar luar negeri, karena dia mensponsori, memang barang dia itu kualitasnya sangat bagus. Dan beliau juga pernah mengikuti ajang pameran di luar negeri juga. Jadi memang produk tekstil buatan Indonesia itu memang sudah bisa bersaing dengan produk-produk internasional seperti itu, karena teknologi yang kita pakai saat ini juga sudah bagus, yang seperti itu, yang seperti saya sebutkan tadi. Kita bisa membuat kain anti bakteri, dan serat-serat yang kita pakai pun bisa pakai serat bambu, dan ada beberapa teknologi tekstil yang memakai serat laba-laba juga. Jadi memang industri tekstil di Indonesia itu sudah bisa dibilang sudah maju dan bisa bersaing di dunia internasional, tekstil internasional. Oke Kak, baik. Menurut pengalaman Kakak nih Kak di industri tekstil, pemasaran produk itu kan merupakan hal yang sangat berpengaruh ya Pak Kak di setiap industri gitu. Adakah yang bisa Kakak sharing dari sini tentang bagaimana sih kita memasarkan produk tekstil barang jadi ini, bro, seperti baju dan lain sebagainya gitu, agar produk ini menjadi dikenal atau bisa juga memiliki pasarnya itu sendiri Kak. Seperti tadi Mbak Butik ada di pasar busana muslim dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita jauh membicarakan strategi pasar, kita mendasar dulu. Sebelum kita membuat brand, pasti kita harus membuat strategi produknya. Nah, di dalamnya itu kita harus menciptakan sebuah brand. Karena apa? Sebuah brand ini akan dikenal oleh banyak orang, benar. Nah, seperti itu kan. Jadi, brand yang akan kita buat harus benar-benar mempunyai eksistensi seni itu sendiri. Setelah kita menciptakan brand, dan sebuah brand nama itu akan ada artinya kan. Nah, setelah itu kita membuat desain bagaimana produk kita itu packagingnya bagus. Karena apa? Packaging adalah salah satu nilai yang akan dilihat oleh customer. Jadi semakin bagus dan semakin profesionalnya packaging itu akan semakin percaya. Jadi membangun membangun hubungan bersama konsumen itu adalah kepercayaan. Jika packaging yang kita buat itu sudah bagus, sudah kualitasnya juga bagus, nah konsumen itu akan percaya. Packagingnya aja bagus, bagaimana untuk produknya, seperti itu. Jadi hal-hal kecil juga harus diperhatikan, seperti packaging, label, main label, hang tag, dan cara care label. Care label itu di sana tertuliskan misalkan kayak pencuciannya seperti apa, penyetrikaannya, suhunya ada di berapa. Itu walaupun hal-hal kecil seperti itu, tapi itu sangat menunjang suatu kualitas brand, dan itu nanti akan masuk ke strategi pemasaran brand itu sendiri. Nah, kalau kita sudah membuat itu semua, kayak ini packagingnya bagus nih, dan lebih bagusnya lagi packaging itu akan ada manfaatnya, dan lebih bagusnya lagi packaging itu apabila packaging tersebut adalah memakai bahan-bahan yang ramah lingkungan, seperti itu ya. Misalkan karena kan lagi kita
zero plastik. Jadi kita nggak pakai plastik, misalkan kita pakai dari bahan yang ramah lingkungan, yang bisa di daur ulang lagi, itu lebih bagus. Nah, tapi kita kembali lagi ke cost HPP produk tersebut. Nah, berbicara HPP, kita lihat dulu nih, si brand ini itu ada di market mana. Nah, ini yang kedua, setelah strategi produk, kita berbicara ke strategi marketnya. Market mana yang mau kita pasarin produknya. Contohnya yaitu Madinah Boutique di Nasuki Jo Brand. Itu ada di high market. Artinya kita itu harga yang dijual itu high. Contohnya di satu baju bisa sampai 3 juta lebih, gitu. Bisa kayak gitu. Karena kita berada di market yang high. Nah, ini ada 3 marketnya, ada low, middle, dan high. Kita pastikan dulu brand yang mau kita buat itu ada di mana, karena itu berpengaruh kepada price, harga. Nah, seperti itu. Keberadaan market itu juga berpengaruh kepada satu, kualitas produk, kain yang dipakai, material beserta packaging, beserta beserta packaging dan yang lain-lain. Nah, setelah strategi market sudah terbentuk, kita sudah tahu kan harga yang sudah kita tentukan. Setelah itu lanjut ke strategi promosi. Nah, kalau di perusahaan Madinah Boutique ini, kita mempunyai beberapa strategi marketing atau strategi promosi, yaitu yang paling pertama yaitu reseller. Reseller ini yang menjual produk-produk kita, seperti itu. Nah, cara menggait resellernya itu, kita selalu mengadakan fashion show, di mana fashion show ini adalah mempertemukan antara desainer, reseller, dan konsumen-konsumen pecinta produk kami, yaitu dinamakan LS Lovers. Jadi yang kita maintenance itu si reseller dan konsumennya. Makanya kenapa kalau di perusahaan kami selalu mengadakan fashion show. Fashion show itu adalah salah satu strategi marketing kita yang paling utama, yaitu fashion show. Dan setiap bulan kita mengeluarkan produk-produk yang baru, ide-ide baru, tema-tema baru, desain baru. Jadi bisa dibilang perusahaan kami itu adalah fast fashion. Jadi di mana kita selalu memperkembangkan desainnya itu sangat cepat. Jadi nggak ada misalkan koleksi satu dengan koleksi berikutnya itu sama. Nah, jadi selalu berbeda. Selanjutnya, selain dari fashion show dan reseller, kami juga selalu mengadakan kita mengikuti perkembangan teknologi yang sudah sangat canggih sekarang, yaitu online. Kita juga mempunyai beberapa online kayak seperti Instagram dan website. Dari situ kami membuat strategi marketing di online-nya, seperti contohnya yaitu ada giveaway. Nah, giveaway itu sangat mempengaruhi interaksi antara konsumen di Instagram. Jadi beda-beda. Kita misalkan kalau fashion show itu kan konsumen real yang hadir pada saat kita promosi baju di ajang fashion show itu. Kalau di media sosialnya, kami men-treatment agar konsumen kita selalu berinteraksi dengan perusahaan kami, dengan brand kami. Kita mengadakan kayak giveaway, kayak OOTD. Kalau di fashion itu OOTD-nya kita misalkan kayak ibu-ibu pakai bajunya perusahaan kami, terus difoto, kami repost. Nah, itu adalah salah satu touch. Jadi kita tuh selalu
mentreatment mereka agar selalu dekat kepada kita, seperti itu. Selain itu, kami pun mengadakan seperti meet and greet. Nah, meet and greet ini ajang yang sangat disukain oleh LS lovers dan reseller. Karena apa? Karena di acara meet and greet ini mempertemukan antara desainer dan reseller dan LS lovers. Ini sangat dekat. Beda sama fashion show. Kalau fashion show hanya menampilkan baju-baju yang akan di-showkan. Nah, kalau meet and greet ini kami mempersilahkan desainer kami untuk berinteraksi langsung kepada LS lovers dan pelanggan LS lovers yang lainnya, seperti itu. Jadi ada beberapa strategi promosi yang kami lakukan seperti itu. Tapi jika umumnya, kalau umum dari strategi mempromosikan produk tekstil itu ya salah satunya tidak jauh beda dari yang saya sebutkan tadi. Yang membedakan hanya mungkin pada saat ini yang sedang berkembang yaitu online shopping. Nah, itu sangat-sangat berpengaruh. Namun kalau di perusahaan kami tidak menjual produk kami di marketplace seperti itu, karena kami sudah mempunyai strategi marketing sendiri. Kalau umumnya fashion yang sedang berkembang sekarang itu para brand-brand fashion saat ini mereka menjual produknya di beberapa marketplace seperti itu, karena itu sangat mempermudah antara konsumen untuk membeli suatu produk. Itu udah sangat mempermudah sekali perkembangan teknologi saat ini. Selain marketplace itu ada website juga dan ada itu Instagram juga sangat berpengaruh. Selain itu, untuk mengemas konten yang baik itu ada beberapa jalan lain, yaitu seperti kayak ada membuat konten TikTok atau yang lainnya, karena itu sangat berpengaruh untuk interaksi antara konsumen dan brand itu sendiri, seperti itu. Oke Kak, sangat menarik sekali. Berarti kita harus sebelum memikirkan strategi bagaimana kita cara menjual produk tekstil ini, kita harus memikirkan bagaimana produk ini memiliki bagaimana produk ini memiliki identitas atau khas untuk mencari pasarnya tersendiri gitu, sehingga nantinya gitu produk ini akan bisa menjual atau tidak itu tergantung dari identitas itu atau khas. Betul sekali. Di samping itu juga tidak lupa untuk membuat suatu kelompok atau komunitas ya kayak itu yang tadi seperti kayak fashion dan sebagainya untuk mempermudah pengenalan produk kita ini ya kayak. Oke. Berarti setelah itu juga tadi saya mendengar bahwasannya pasar itu kita harus mengetahui pasar kita ada di mana gitu, ada di bawah, menengah atau atas gitu ya. Sehingga nantinya cara memasarkan produk itu juga berbeda ya kayak. Oke. Sangat menarik sekali Kak dari pembahasan ini, dan semoga Bapak dan Ibu sekalian mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih untuk Nadia atas waktunya, dan juga terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang telah menonton video ini. Terima kasih. Terima kasih.